DJI Osmo Pocket seri pertama. Gimana nasibnya kalau nanti keluar si DJI Osmo Pocket seri kedua? Kita opening dulu. Kawan Elora, balik lagi sama gue di sini. Langsung to the point aja nih. Gimana ya nasibnya sih DJI Osmo Pocket pertama kalau seandainya memang nanti bakal keluar sih DJI Osmo Pocket kedua. Secara nih di tahun 2020 ini udah ada rumor kalau DJI Osmo Pocket seri kedua bakal keluar. Baru rumor loh ya. Soalnya para YouTuber nih udah pada ngomongin nih di YouTube semuanya. Tapi sebelum keluar yang seri kedua, menurut lo pada semua gimana? Kalau si DJI Osmo Pocket seri pertama ini di tahun 2020 masih bagus nggak ya dipakai buat ngevlog santai? Spesifikasinya dulu kuy. Si DJI Osmo Pocket ini kecil, ringkas, beratnya aja juga cuma sekitar 116 graman aja sih. Enak sih digenggamnya. Fitur juga udah oke. Videonya udah disupport Full HD sama 4K di 60 fps. Kalau slow mo-nya di 1080 120 fps. Gila. Buat foto sih kurang menurut gua, mungkin karena memang dia hanya 12 megapiksel. Walaupun ISO-nya sampai 3200 dan bukaan di f2, harusnya sih ngebabat low light tuh gampang ya. Nanti malam kita cobain, gue pasti bawa ini keluar. DJI Osmo Pocket ini juga udah dibekali 3-axis gimbal, yang mana ini adalah keluaran dari si DJI Osmo Pocket-nya ini. Gue suka sih kalau misalnya memang ada salah satu teknologi yang dikeluarin oleh satu brand. Ya semacam jadi kayak pelopor gitu deh. Gak banyak sih yang bisa diomongin fitur-fiturnya, tapi yang di DJI Osmo Pocket-nya ya, kalau lo konekin ke handphone, kalau lo punya iPhone yang udah Lightning USB atau Android USB Type-C, baru fitur-fiturnya banyak. Cakep. Fitur-fitur dalam DJI Osmo ini gampang banget dioperasiin kalau dalam handphone, tapi sebelumnya lo harus download dulu nih, namanya DJI MIMO. Itu lo bisa lo download di App Store atau di Play Store, gratis. Setelah lo download, lo bisa konekin HP lo ke DJI Osmo Pocket-nya. Nah, di situ deh lo bisa lihat-lihat nanti. Kelebihan DJI Osmo Pocket ini bisa mengikuti resolusi untuk video dan fotonya, resolusi handphone lo ya. Jadi kalau seandainya memang lo rasa handphone lo itu tidak mendukung lagi, sekarang lo bisa ganti handphonenya aja sih. Nggak perlu DJI Osmo Pocket-nya karena masih kepake. Di dalam aplikasi DJI Osmo Pocket yang di handphone itu ada pengaturan semuanya, pengaturan ISO, shutter speed, exposure, pokoknya segitiga exposure tuh ada semua di situ. Nah, nanti ada juga nih pengaturan buat slow motion-nya, hyperlapse-nya, ada semua lah pokoknya. Tapi kalau gua prefernya untuk settingan segitiga exposure itu cukup di autonya DJI Osmo Pocket aja. Udah cukup sih menurut gua. Tapi kalau memang lo suka buat ngotak-ngatik, silakan otak-atik deh. Nah, kalau misalnya lo konekin ke handphone, menangnya sih tampilannya lebih besar aja ya. Maksud gua monitornya lebih gampang aja gitu dibandingin monitor atau controller yang ada di DJI Osmo Pocket ya. Jempol gua kan gede banget, nggak nyaman aja gitu. Good morning, hai kawan Elora. Sekarang gue lagi nge-review si kameranya. Gue suka deh kameranya goyang-goyang ngikutin muka gue. Nah, kalau di siang hari kayak gini, face trackingnya tuh bagus banget. Jadi dia bakal bener-bener cepat untuk nangkep si muka gue ini. Nah, sekarang lu bisa denger ya keluaran suara dari built-in mic-nya juga bagus banget. Nah, kenapa gue sengaja nggak pakai handphone? Karena menurut gue pingin ngetes nge-reviewnya yang si real DJI Osmo-nya ini. Karena kan kalau dimasukin ke handphone kan dia kan mengikuti resolusi dari si handphone ya kan. Nah, kalau gue pingin ngeliat keluaran dari si DJI Osmo ini, gue mau coba geser-geser nih ke kiri ke kanan. Lu nanti bisa lihat ya, tanpa gue pegang, tanpa gue handheld di gue, dia gimbalnya akan mengikuti gue sendiri. Nah, dengan posisinya enak, asik nih. Tuh. Jadi lu bisa taruh begini aja sebenarnya. Nah, walah, kalau gua ke bawah dia ikut ke bawah, ya kan? Kalau gua ke atas dia ikut ke atas. Asik. Nah, face trackingnya memang kayak tadi gue bilang bagus banget kalau di pagi, siang, atau sore hari. Yang
pencahayaannya banyak ya. Cuman kalau untuk di low light gimana? Kita lihat habis ini. Nanti habis jalan-jalan malam, ngevlog malam gue juga bakal ada kesimpulan ya. Jadi tunggu aja. Sekarang gue mau cabut dulu ke Elora. Gue mau kerja dulu. Gue mau ngedit-ngedit dulu untuk kalian. Jadi silakan menikmati videonya sampai akhir video nanti. Ciao. Iya, dadah sayang. Oke guys, sekarang guys lagi kan. Hey kawan, sekarang gue udah naik si ojek online-nya. Jadi lo bisa lihat ya, semua supaya bisa ngeliat juga nih videonya. Dari gimbalnya itu juga bagus banget. Nah, posisinya jalannya memang nggak terlalu beranak-geruduk. Nah, posisi aduh ya, bentar. Oke. Nah, layar gua lewat polisi itu aja. Kita tes sampai depan. Nah, aku tuh masih banyak banget yang namanya polisi tidur memang di gue. Oke, segini aja nih bonus videonya. Di sini kita ngelihat si video low lightnya, gimana low lightnya kalau malam, karena gue juga belum tes juga. Jadi lihat, tidur. Ciao. Sekarang kita cobain kalau dalam kondisi low light. Hai, sekarang kita udah nyobain untuk low lightnya. Gue dari tadi nungguin malam sebenarnya. Lo kalau inget atau lo pernah ngeliat video gue, ini gue pernah di lapangan ini juga. Karena memang ini paling deket dan menurut gue untuk ngetes low light sih bagusan di sini. Nanti kita sambil jalan ke studio juga. Ini settingan gue auto semua, jadi gue pakai Full HD 60 fps. Nanti lo bisa lihat sendiri hasilnya seperti gimana. Ini fast tracknya on ya, jadi tuh. Nah, tangan gue steady. Nih suka kayak gini nih, gue bilang subject loss. Kenapa ya? Jadi gue mesti recenter. Oke, fast track on lah, nyala lagi. Kan subject loss lagi. Oke, gue coba recenter dulu. Center, no face detected. Gue mundur sedikit. Oke, gue recenter lagi ke gue. Gue coba nyari supaya fast track no face detected. Oke, kita cari lagi ya. Nah ini pasti, nah fast track on. Nah, jadi kalau misalnya emang dalam kondisi low lightnya agak parah, agak gelap, face track itu susah banget ngedeteksi muka, jadi pasti suka subject loss gitu. Oke, kita sambil balik ke Elora kamera. Ini dengan posisi gue steady. Nanti kalau dia nggak recenter gue kasih tahu lagi ya. Kita jalan. Nah ini kondisinya gelap ya. Biasanya sih, nah subject loss. Nah tangan gue tuh udah ke kanan gue. Ini gue coba ke depan. Gue recenter sekarang. Nah masih subject loss juga. Oke, sebentar, ada mobil. Gue recenter ulang. Gue recenter lagi. Nah nih, karena ada lampu dari mobil, jadi muka gue ke fast track on ya. Ada lampu rem. Oke, kelihatan sedikit. Kita sampai di Elora. Oke. Dia fast tracknya suka hilang, Jul. Kalau kalau gelap banget. Jadi di sini udah ada panjul. Ini panjul. Hai panjul. Posisinya begini ya. Nah ini gua kasih lihat lo untuk low light yang posisinya low light. Nah, gua recenter. Oke, balik lagi ke gua. Oke, sampai sini dulu. Tuh kan hilang lagi. Gue recenter lagi. Oke, sampai sini dulu. Abis ini ada kesimpulan gue. Kita dengar kesimpulan. Ya. Kesimpulan DJI Osmo Pocket seri pertama ini masih oke deh kalau dipakai buat ngevlog santai ya di tahun 2020 ini. Gue jadi penasaran kalau seandainya memang DJI Osmo Pocket yang kedua, yang seri kedua bakal keluar beneran, apalagi yang bakal dibuat sama mereka. Yang ini aja
udah oke banget. Ada beberapa sih yang gue juga kurang suka, kayak face trackingnya. Suka kadang-kadang subject loss, atau mungkin guanya kali ya yang bergeraknya terlalu cepat. Sama cepat panas. Nah, baterainya si DJI Osmo Pocket ini kan bertahan sekitar 140 menit. Ya, sekitar itulah. Asal nggak di mode yang kerja rodi sih sebenarnya. Nah, coba lo bayangin kalau seandainya memang lo pegang si DJI Osmo Pocketnya selama sejam. Nah, panas. Nggak enak aja gitu. Agak beda nih kayak action cam yang lain. Kalau action cam yang lain kan kayak bisa dipasangin tripod gitu kan. Kalau si DJI Osmo Pocket ini kan nggak bisa. Overall DJI Osmo Pocket ini kalau lo bawa buat traveling, jalan-jalan ke gunung, ke mall, ke manapun masih oke sih. Buat yang suka ngevlog makanan juga oke banget nih. Soalnya kan ada fitur slow mo gitu kan. Nah, food vlogger itu suka banget kan kalau ada fitur slow motion gitu. Boleh juga nih kapan-kapan kalau seandainya gue nge-review kamera sambil makan. Menurut lo pada gimana? Nah, tulis komen di bawah ya. Jadi kalau lo mau jual, lo mau beli atau tukar tambah kamera atau lensa, lo bisa add Instagram kita di @elora-kamera. Nanti gue taruh juga nih link marketplace di deskripsi. Supaya kalau lo mau ngeliat barang-barang yang kita jual atau lo mau chat sama kita, bisa langsung ke marketplace atau ke Instagram. Jangan lupa buat subscribe, jangan lupa buat komen. Komen ini yang paling penting ya. Jadi supaya kita bisa tukar ide atau seandainya memang gua ada kesalahan, lo bisa kasih masukan ke gua. Dan jangan lupa juga untuk share ke orang-orang supaya yang lain bisa dapat ilmu. Gua Haley dari Elora Kamera, mohon pamit. Ciao.